Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, astaqri'u al-Qur'ana min arba'ah, min ibni Mas'udin wa Salim maula Abi Khuzaifah wa Ubay wa Mu'az ibnu Jabal. Ya, wa Mu'az ibnu Jabal. Ambillah Al-Qur'an itu dari 4 orang, Ibnu Mas'ud, Salim maula Abi Khuzaifah, Ubay dan Mu'az bin Jabal. Iya, 4 orang ya. Salah satunya adalah Salim maula Abi Khuzaifah. Taib. Akhwati fillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu Aisyah mengagumi bacaan Salim. Ya, suatu waktu Aisyah mengagumi bacaan Salim maula Abi Khuzaifah. Diceritakan di sini bahwasanya suatu waktu, suatu malam ba'da Isya, Aisyah ini terlambat. Ya, terlambat pulang ke suatu tempat. Maka ketika pulang, Rasulullah bertanya, ya, apa yang membuatmu terlambat? Maka beliau menjawab, aku menyimak bacaan seorang laki-laki dari sahabatmu. Ya, aku menyimak bacaan seorang laki-laki dari sahabatmu. Ya, beliau katakan, aku tidak mendengar bacaan dan suara sepertinya dari siapapun. Ya, maka Aisyah berkata, ya, maka Nabi bangkit dan aku mengikutinya sehingga beliau mendengar bacaannya. Lalu beliau menghadap kepadaku dan bersabda, hada Salim maula Abi Khuzaifah, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati misla hada. Ya, ini adalah Salim maula Abi Khuzaifah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan orang seperti ini pada umatku. Ya, jadi termasuk bacaannya bagus, hafalannya bagus. Ya, taib. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya inilah tadi yang saya sebutkan kaitannya dengan itu. Nah, sekarang ya tiba pada akhir-akhir penjelasan seputar beliau ini. Ya, yang sekiranya kita ingin tuliskan maka ya tinta tidak akan cukup, ya lembaran tidak akan cukup untuk menuliskannya. Ya, betapa tidak akhwati fillah, ya meskipun dalam buku disingkat, tetapi tentu bagaimana sosok beliau tidak sesingkat apa yang disebutkan dalam buku ini. Ya, dalam peperangan yang saya sebutkan tadi, ketika ada peperangan yang terjadi antara kaum muslimin, ya, dengan Musailamah al-Kazzab, ya, Musailamah al-Kazzab, ya. Abu Khuzaifah dan Salim radhiyallahu anhuma menjadi permisalan dan teladan dalam keberanian, keteguhan dan mencari syahadah. Ya, dalam mencari mati syahid. Ya, saya katakan Salim dan Abu Khuzaifah adalah 2 teladan. Ya, di mana keduanya ini ikut serta dalam perang Yamamah itu. Ya, dalam perang Yamamah itu. Ya. Maka akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan bahwasanya Panji Muhajirin bersama Salim maula Abi Khuzaifah. Bendera peperangan itu dipegang oleh Salim Salim maula Abi Khuzaifah, karena memang beliau adalah termasuk orang Muhajirin. Ya. Sedangkan panji orang-orang Ansor bersama Thabit bin Qais. Jadi ini bukti adanya bendera di masa itu. Ya, adanya bendera dalam peperangan. Ya, ketika perang Uhud juga begitu. Ya, Mus'ab bin Umair yang pekan depan insyaallah akan kita ceritakan, beliau juga pegang bendera. Ya, Taib, beliau juga pegang bendera. Ya. Dan dalam peperangan panji itu tidak boleh jatuh. Ya, bendera itu tidak boleh jatuh. Kalau dia jatuh, maka dia akan menurunkan semangat pasukannya. Ya, menunjukkan bahwasanya dia sudah kalah. Ya, dia sudah hampir memenuhi kekalahan. Kenapa? Benderanya terjatuh. Ya. Orang yang memegangnya terbunuh. Dan bendera ini memiliki pengaruh pada waktu itu. Ya. Nanti dalam perang Uhud kita akan lihat ya bagaimana Mus'ab bin Umair berusaha mempertahankan bendera peperangan itu. Ya. Nah, kali ini akhwati fillah, Salim
juga melakukan hal yang kurang lebih sama. Ya. Baik, jadi kita ulangi bahwasanya Salim tadi memegang bendera kaum Muhajirin, sedangkan bendera kaum Ansor itu dipegang oleh Thabit bin Qais. Ya. Ketika peperangan terjadi, akhwati fillah, ya, maka di sini katakan ya, Bani Hanifah, ya, bala tentara dan sekutu Musailamah al-Kazzab berperang dengan gagah berani yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Hal ini membuat para sahabat, ya, membuat para sahabat Hal ini membuat para sahabat saling memberi semangat kepada yang lain. Ya, jadi mereka juga tidak ingin kalah, jadi satu sama lain saling memotivasi, saling memberi semangat. Dan alhamdulillah semangat itu saling terbakar satu sama lain di antara mereka. Iya. Maka akhwati fillah, sampailah saatnya ketika satu sama lain saling memberi motivasi, tentu saja tidak dihindari adanya yang gugur, ya, ada yang gugur di antaranya. Ya. Tibalah saatnya di antara yang gugur adalah Hudzaifah. Nah, ya, orang tua angkat daripada Salim tadi ini. Tibalah saatnya beliau yang mendapati syahidnya. Ya. Baik. Dikatakan bahwasanya Abu Hudzaifah menyerang musuh sehingga dia berhasil menjauhkan mereka dan dia pun gugur sebagai syahid. Ya, jadi sebenarnya dia sudah berjuang dengan gigihnya dan berhasil mengusir, berhasil memukul mundur musuh. Ya, hingga akhirnya beliau juga syahid. Ya. Baik. Adapun Salim, nah ini dia bagaimana Salim, maka dia memegang panji dengan tangan kanannya. Lalu ketika tangan itu tertebas putus, ya, tangan kanannya yang memegang panji itu tertebas putus, maka bendera itu diraih oleh tangan kirinya. Dan ketika tangan kirinya pun juga tertebas putus, maka bendera itu dipeluknya dengan lengannya. Ya, bendera itu dipeluknya hingga akhirnya beliau gugur syahid. Ya. Nah, bagaimana ketika gugur akhwati fillah? Di sini dikatakan, ya, beliau memeluk panji itu dan mulai membaca firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Ya, jadi ada firman Allah dalam surah Al-Imran yang beliau bacakan dalam kondisi tertebas. Ya, tangan kanannya, tangan kirinya tertebas dan dia sudah gugur, ya, dia sudah jatuh, dia membacakan ayat. Ya, membacakan ayat ini yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang manusia biasa, dialah seorang rasul yang juga akhirnya meninggal, dan jangan karena meninggalnya itu lantas kemudian membuat kalian murtad. Ya. Hingga akhirnya Salim Maula Abi Hudzaifah ini gugur syahid. Nah, sebelum wafat akhwati fillah, beliau ini sempat mencari-cari saudaranya. Orang yang selama hidup ini begitu berjasa, telah mengangkat dirinya, telah meraih dirinya. Ya. Orang yang merasa selama hidup di dunia sudah seperti saudaranya sendiri. Ya. Seperti keluarganya sendiri. Siapa itu? Abu Hudzaifah. Maka dia mencari-cari saudaranya hingga akhirnya, ya, keduanya pun tergeletak berdekatan. Ya, dalam kisah ini disebutkan, ya, satu sama lain gugur dan berdekatan. Yang satu, kepala yang satu itu mendekati kaki yang satu. Ya, subhanallah. Ya, sebuah peristiwa yang luar biasa, kejadian yang luar biasa. Dua orang yang saling bersaudara, dua orang yang saling mengangkat dalam hidupnya ini ternyata mengakhiri hidupnya dengan cara yang baik, ya, cara yang mulia. Ya. Sehingga kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ya, dia berkata, wahai saudara-saudaraku, berharaplah. Ya, maka sebagian dari mereka berkata, aku berharap kalau rumah ini penuh dengan emas, aku akan menginfakkannya di jalan Allah.
dan aku akan bersedekah dengannya. Seorang laki-laki lagi berkata, aku berharap kalau rumah ini penuh dengan mutiara dan batu permata, aku akan menginfakkannya di jalan Allah dan aku akan bersedekah dengannya. Maka Umar kemudian berkata, berharaplah. Ya, ada lagi yang mengatakan, kami tidak tahu lagi ya Amirul Mukminin. Artinya mau bilang apa lagi? Ya. Maka Umar pun kemudian berkata, adapun saya, maka saya berharap kalau rumah ini penuh dengan seorang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'az bin Jabal, Salim Maula Abi Khuzaifah, dan Khuzaifah bin Yaman. Ya. Kenapa disebutkan seperti ini? Karena ini adalah sosok-sosok yang utama, sosok-sosok yang luar biasa. Iya. Disebutkannya Abu Ubaidah bin Jarrah yang beberapa pekan lalu kita sudah ceritakan bagaimana keutamaannya. Disebutkan Muaz bin Jabal yang juga sudah luar biasa, Salim Maula Abi Khuzaifah, dan Khuzaifah bin Yaman yang kesemuanya ini memiliki keutamaan sehingga Umar bin Khattab mengatakan, saya lebih suka kalau rumah ini dipenuhi dengan orang seperti ini ketimbang daripada emas, ketimbang daripada batu permata dan seterusnya. Baik. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cukup singkat kisah beliau di buku ini, dan akan berpindah kepada sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair, ya. Namun sekali lagi tentu kebaikan-kebaikan beliau ini tidak sesingkat dengan apa yang telah tertoreh dalam buku ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil dari kisah ini sehingga kita terus menjadikan mereka sebagai teladan terbaik kita dalam segala aktivitas dalam kehidupan kita. Ya, saya kira demikian. Ya, syukran atas partisipasi semua akhwat yang hingga akhir ini jumlahnya 45 ya, 45 orang ya. Nas'alullaha ayyanfa'ana bima sami'na wa yazidna ilman. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Taib. Ya, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan, saya duluan istirahat.